Oke, televisi saya colok. Oke, keluar 116 volt dan mesinnya berasap, teman-teman. Oke, jumpa lagi di channel YouTube Otak-atik Aja, dan kali ini ada sebuah televisi CRT, televisi Cina ya, televisi tabung, yaitu merek Votre, dengan kerusakan mati total. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan coba dulu untuk melihat kondisi televisi ini. Oke, untuk televisi mati total kita bisa lihat langsung tombol power ini di on langsung ya. Ada posisi on, lalu kita colok apakah ada percikan arus di sini. Apabila ada percikan arus, berarti untuk arus AC-nya masuk di bagian elko besar, dan kalau nggak ada, mungkin ada sebagian yang putus, mungkin di fuse-nya dan juga mungkin di kabel dan lain-lainnya. Oke, ya, untuk posisi tombol power udah on, kita akan colok dan kita sambil amati untuk di bagian colokan ini ya, dan kita amati, kita dengarkan apakah ada arus yang masuk. Apabila ada arus masuk di sini pasti ada percikan ya, meskipun sedikit. Oke, kita akan coba langsung. Oke, terdengar suara percikan dan televisi nggak hidup sama sekali. Ada bunyi denging di dalam televisi. Oke, steker kita cabut dulu, dan selanjutnya televisi saya akan bongkar dulu, dan simak terus videonya ya, biar tahu ya untuk cara memperbaiki televisi Cina merek Votre. Oke, sebelum lanjut ke pembongkaran, jangan lupa untuk teman-teman dukung channel ini terus ya, dengan menekan tombol like, subscribe-nya, dan juga tekan tombol loncengnya. Oke, biar teman-teman lah yang pertama kali menerima notifikasi video terbaru dari saya. Oke, untuk televisinya saya akan bongkar dulu, kita lihat untuk mesin di dalamnya. Oke, televisi udah saya bongkar, dan untuk mesin di dalamnya ini bukan mesin aslinya, ini udah diganti ya dengan mesin universal. Oke, selanjutnya kita akan periksa di bagian mesinnya sini ya. Untuk soket-soketnya kita lepas dulu. Oke, setelah pencopotan selesai, untuk pencopotan soket sudah selesai ya, kita akan periksa yaitu di bagian spare part body seperti body elko dan body resistor, mungkin ada yang kosong. Oke, ini udah ada satu penampakan, yaitu sebuah kapasitor elko yang udah bergelembung. Oke, bisa teman-teman lihat. Nah, itu. Jadi untuk elko ini udah bergelembung, dan untuk di bagian lain masih bagus. Kita akan cek dulu pakai AVO. Ini saya akan ganti dulu untuk
kapasitor Elco nya, yaitu dengan nilai 25 volt, nggak tahu berapa mikro ya. Saya akan coba dulu. Oke, ini 25 volt 470 mikro. Yang bodinya udah gemuk. Ini saya akan ganti dulu. Oke, saya ganti dengan yang baru, yaitu 35 volt, mikronya sama 470 mikro. Oke, ini yang udah bergelembung. Ini 35 yang baru, untuk yang bergelembung 25. Saya akan pasang dulu. Oke, selanjutnya untuk pemasangan kapasitor Elco sudah selesai. Kita akan cek apakah ada beban yang short, yaitu kita ngeceknya dengan mudah. Untuk yang probe merah ini taruh di main ya, atau bodi tabung. Dan untuk posisi avometer pindahkan ke dioda, ke mode dioda ya. Oke, untuk probe yang hitam kita tempelin di bagian output arus dari trafo ini, sesudah dioda ya. Kita cek dari dioda pertama. Oke, bisa dilihat avonya masih aman. Untuk yang kedua aman. Untuk ya bagian ketiga aman. Dan untuk bagian B+, nah itu kelihatan di bagian B+ terlihat, yaitu dengan nilai angka 000, yang berarti di jalur B+ ini ada yang short. Biasanya untuk televisi Cina yang short yaitu di bagian transistor horizontal. Oke, saya akan coba dulu transistor horizontalnya. Nanti kita cek setelah pencopotan apakah nilainya masih tetap 0 atau udah berubah. Oke, ini di bagian B+ menunjukkan angka 0, dan saya akan lepas untuk TR horizontalnya. Oke, ini TR horizontal udah saya lepas, dan selanjutnya kita akan cek kembali di bagian B+, yaitu dengan probe hitam taruh di bagian B+. Oke, bisa dilihat untuk avometernya udah tidak lagi menunjukkan angka 0. Berarti yang short yaitu TR horizontalnya. Oke, untuk memastikan TR horizontal ini short, saya akan cek dan perhatikan di jalur avo. Oke, untuk probe hitam di kaki pertama, kaki kedua, yaitu probe merah. Oke, udah kelihatan 0,0. Selanjutnya pindah lagi.
Oke, sama 0,0. Oke, bolak-balik sama aja, yaitu dengan nilai mendekati angka 0, atau juga dibilang ini udah short. Selanjutnya saya akan ganti dulu untuk TR horizontalnya. Oke, ini saya ada TR horizontal yaitu dengan D1556. Oke, sebagai gantinya ya ini cabutan tapi masih sangat bagus sekali. Dan selanjutnya saya akan pasang dulu untuk TR horizontalnya. Oke, sebelum dipasang saya kasih pasta dulu biar ini panasnya bisa diredam ya sama pastanya ini. Oke, setelah pergantian TR horizontal kita akan cek. Oke, udah nggak short lagi, dan saatnya kita akan cek yaitu pakai arus. Kita akan hidupkan televisi ini. Oke, untuk mesin televisi saya akan colokkan, saya akan hidupkan dan sambil kita cek yaitu di bagian arus B+ untuk melihat arus B+ nya keluar berapa. Oke, televisi saya colok. Oke, keluar 116 volt dan mesinnya berasap, teman-teman. Oke, mesinnya berasap dan di bagian kapasitor penghubung horizontal ke kolektor dengan ground ini sangat panas sekali. Oke, saya akan ganti dulu. Oke, untuk kapasitor milar di bagian penghubung kolektor horizontal dengan ground ternyata udah berlobang ini. Mungkin ini tadi yang keluar asap. Oke, saya coba ganti dulu.
Oke, untuk kapasitor Milar udah saya ganti. Ini untuk yang aslinya udah berlubang. Nah, ini kakinya pendek ya, dan untuk gantinya ini panjang. Untuk jalur kakinya nggak pas, jadi saya taruh bawah PCB. Dan untuk arus tadi kebesaran 116 volt, ini saya kurangin dikit dengan memutar trim pot di bagian regulator. Oke, selanjutnya televisi saya akan coba colok kembali. Oke, kita lihat di bagian B+. Untuk televisi saya colok. Untuk bagian B+ yaitu 112 volt. Oke, televisi udah start, dan kita lihat untuk penampakannya di depan televisi. Oke, televisi udah hidup kembali dan muncul logo Votre. Oke, saya matikan. Oke teman-teman, untuk televisi Cina merek Votre yang udah diganti sama mesin universal, dan televisi ini mati total ya, nggak ada lampu LED indikator yang menyala, dan yang menyebabkan yaitu satu buah transistor horizontal ini yang menyebabkan televisi mati total, yaitu dengan kondisi short, disertai untuk spare part yang lain. Untuk di bagian elko 25 volt 470 mikro ini bergelembung, dan juga satu lagi yaitu Milar kapasitor penghubung antara kaki tengah transistor horizontal dengan ground itu juga udah bocor dan berlubang. Oke, setelah pergantian ketiga spare part ini, televisi udah bisa menyala dengan normal kembali. Oke, mungkin teman-teman ada kesamaan mempunyai televisi Cina yang rusaknya sama seperti ini. Mungkin dengan video ini teman-teman bisa lebih mudah untuk mengecek, yaitu di bagian area mana yaitu yang menyebabkan televisi mati total. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.